warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik sanak segalanya? Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Nah, untuk hari ini Cik Pebi bakal membacakan berita hari Selasa tanggal 23 Februari 2021. Tapi sebelum Cik Pebi bacakan berita hari ini, ngasih tahu berita hari ini, Cik Pebi minta tolong dan ke adik sana untuk jangan lupa like, comment, and subscribe. Deket share ke media sosial yang adik sana punya. Jangan lupa ya adik sana, tolong nian ya. Untuk berita utama hari ini ada berita belum dibelanjakan anggaran OPD dipangkas lagi. Sesuai instruksi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota diminta untuk melakukan refocusing anggaran kembali tahun ini, termasuk Pemkab Bengkulu Tengah. Refocusing kemungkinan akan dilakukan sebesar 8% untuk penanganan COVID-19. Hertoni Agus Satria SE mengatakan, jika berdasarkan peraturan menteri ada refocusing sebesar 8%. Untuk pemangkasan anggaran tidak hanya terdapat anggaran pendapatan dan belanja daerah, namun ada juga beberapa sumber dana lainnya. Kalau sesuai Permen 8% dipangkas, sumber tidak seluruh di APD. Tapi kami juga masih menunggu petunjuk dari pusat, kata Hertoni. Hertoni juga mengungkapkan akan menindaklanjuti instruksi tersebut. Tim anggaran pemerintah daerah akan melakukan rapat bersama. Terpisah dari Bapak Hertoni Agus Satria SE, itu ada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Benteng, Bapak Gunawan Wibisana SSTP MSI mengatakan jika anggaran yang diterima tahun ini terbilang minim. Bahkan untuk kegiatan seperti event maupun pembangunan sarana dan prasarana wisata nihil. Memang dimaklumi ini masa pandemik COVID-19 sehingga untuk kegiatan dan pembangunan pada dinas kami tidak ada dianggarkan, apalagi kini informasi akan ada refocusing lagi. Tentu OPD akan jadi imbas pemangkasan, Ibu Bapak Gunawan. Berita selanjutnya ada target PAD retribusi terminal terancam tak tercapai. Target retribusi terminal untuk pendapatan asli daerah senilai 300 juta yang dibebankan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Tengah terancam tidak tercapai. Lantaran dua terminal yang menjadi objek retribusi hingga saat itu tidak beroperasi, yakni Terminal Nakau sama Terminal Taba Penanjung. Sekretaris Dishub Benteng Sugeng Oswari MSI mengatakan kecil kemungkinan untuk pihaknya dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Selain dua terminal belum beroperasi saat itu, pihaknya masih disibukkan dengan pembahasan rancangan peraturan daerah sebagai landasan hukum retribusi terminal. Perihal target 300 juta, saya belum bisa menjawab apa-apa sebab kami juga masih bingung untuk sumber retribusi dari mana. Untuk dua terminal masih terbengkalai. Kami tahun ini masih akan membahas Raperda terlebih dahulu yang sudah dianggarkan 50 juta, ujar Bapak Sugeng. Jika akan dioperasikan, tentunya perlu didukung dengan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana yang ada pada dua terminal tersebut. Kondisi kedua terminal ini tidak memadai, perlu dibangun dan diperbaiki untuk kelengkapan fasilitasnya. Itulah berita dari terminal yang ada di Nakau dan Taba Penanjung. Nah, untuk berita edukasi hari ini ada berita masa pandemik ujian nasional ditiadakan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat edaran nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional.
dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran COVID-19 SE tersebut ditandatangani oleh Mendikbud Nadiem pada tanggal 1 Februari kemarin. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS tingkat SMP sederajat menggelar pertemuan. Salah satu pembahasan MKKS itu yaitu teknis pembuatan soal untuk pelaksanaan ujian sekolah. Sekretaris MKKS Bapak Umaidi Herian MPD mengatakan atau mengungkapkan tahun sebelumnya mata pelajaran yang masuk ujian nasional yaitu matematika, IPA, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Untuk mata pelajaran ujian sekolah ada 7, pendidikan agama Islam, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, dan matematika, terang Bapak Umaidi. Nanti masing-masing guru mata pelajaran yang akan membuat soal dalam MGMP, ujarnya. Dari pantauan RBT, pertemuan MKKS kemarin dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Benteng Saidir SE MSI, Kabid Pembinaan SMP Dikbud Benteng Edon Siregar SPD MH, Kabid Pembinaan SD Reti Martiana SE MSI, Ketua MKKS Benteng Supriyanto SPD, serta dihadiri Kepala Sekolah SMP sederajat. Untuk berita Kota Bengkulu hari itu, bantu ibu menyapu jalanan, siswi cantik ini dapat hadiah dari wali kota. Viral di media sosial, seorang pelajar kelas 10 SMA bernama Sania menyapu jalanan bak seorang petugas kebersihan. Namun sebenarnya siswi berparas cantik itu cuma membantu ibunya, Hanita, warga Jalan Bakti, Husada, Kelurahan Ningka Barat. Saat itu Sania bersama ibunya sedang menyapu jalanan seperti biasa. Bapak Wakil Wali Kota Dedi Wahyudi memberikan hadiah dari Bapak Wali Kota kepada Sania sebagai bentuk apresiasi karena Sania telah membantu pemerintahan Kota Bengkulu yang sedang gencar-gencarnya menangani persoalan sampah dan karena sudah membantu meringankan pekerjaan orang tuanya. Sania mengaku tidak malu atau minder membantu ibunya menyapu di jalan. Anak pertama dari 2 bersaudara itu justru senang bisa meringankan beban pekerjaan orang tuanya. Yang penting kata dia masih bisa sekolah. Saya benar-benar terharu dan senang sekali hari itu. Baru kali itu dapat hadiah HP. Apalagi hadiah itu dari wali kota dan wakil wali kota. Benar-benar tidak menyangka. Atau Sania. Sebelum berpamitan, Wakil Wali Kota Dedi Wahyudi berpesan kepada Sania agar menggunakan HP itu untuk belajar dan hal positif lainnya. Itulah berita hari Iko. Terima kasih. Sebelum Cik Baby mengakhiri ulasan berita hari Iko, Cik Baby ngingati lagi ke adik sana kalau di channel RBT TV itu ada program terbaru. Itu ada podcast bisa, bincang santuy, sama wajah desa. Untuk adik sana tolong aktifkan terus notifikasi channel RBT TV biar setiap kami upload video, adik sana lah orang yang pertama menonton video kami. Oh iya, adik sana, Cik Baby nak ngei, jangan lupa adik sana 3M. Menjaga jarak, memakai masker, deke mencuci tangan. Sebelum Cik Baby mengakhiri video itu, Cik Baby minta tolong yang ke adik sana jangan lupa di like, comment, and subscribe. Deke share ke media sosial yang adik sana punya. Jangan lupa di sana, ditunggu yo. Terima kasih adik sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.